بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Ananda, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Hari ini kita akan belajar pembelajaran kedua. Materi pembelajaran 2 yaitu pertama, tetanggaku adalah saudara terdekatku. Kedua, memahami pentingnya makanan sehat. Yang ketiga, hak dan kewajiban dalam hidup bertetangga. Hak yang akan kita pelajari yaitu hak bermain. Selain hak, kita juga akan belajar kewajibannya. Ananda bisa membuka buku cetak dimulai dari halaman 108. Ayo berdoa. Hidup bermasyarakat adalah hidup secara berkelompok di suatu lingkungan. Dalam hidup bermasyarakat, pastinya kita memiliki tetangga di sekitar kehidupan kita. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah saudara. Bahkan tetangga bisa dianggap sebagai saudara terdekat kita. Oleh karena itu, menjaga hubungan baik dengan tetangga sangatlah penting. Menjalin hubungan baik dengan tetangga di saat suka ataupun duka. Hubungan baik dengan tetangga akan mempererat kebersamaan dan menciptakan kerukunan. Jadi Ananda, seperti yang Ustazah sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, insya Allah memiliki tetangga. Kepada tetangga kita harus berbuat baik. Tetangga bisa dikatakan seperti saudara kita. Mengapa demikian? Karena tetangga tinggal di dekat rumah kita. Jadi insya Allah kita akan sering bertemu dan berjumpa dengan tetangga kita. Oleh karena itu, hubungan baik sangat diperlukan Ananda agar kebersamaan dan kerukunan tercapai. Sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Tetanggaku adalah saudara terdekatku. Setiap hari kita tidak pernah lepas dari tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumah kita. Kehadiran tetangga dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan. Kita mengenal tetangga sebelah rumah kita, bahkan setiap hari kita menyapa dan bertemu dengan tetangga kita. Ayah dan ibu selalu menasehatiku agar selalu sopan dan ramah dengan tetangga. Hidup bertetangga harus saling menghormati, menghargai, dan membantu. Karena tetangga adalah saudara terdekat kita. Untuk itu, kita harus menjadi tetangga yang baik dan bermanfaat untuk tetangga kita. Berikut ini cara menjadi tetangga yang baik. 1. Jangan mencampuri urusan pribadi tetangga kita. 2. Ciptakan suasana kekeluargaan dan persahabatan. 3. Hindarilah keributan dan kegaduhan. 4.
jagalah kebersihan lingkungan. 5. Bersikaplah ramah. 6. Ciptakan rasa toleransi dan tenggang rasa. 7. Jagalah keamanan lingkungan. 8. Jangan segan untuk meminta bantuan jika mengalami kesulitan. Membuat kalimat saran berdasarkan teks bacaan. Kamu telah membaca dengan seksama teks bacaan di atas. Buatlah beberapa kalimat saran yang berhubungan dengan teks bacaan di atas. Jadi Ananda bisa mencari kalimat saran pada panah pertama dan panah kedua. Ananda bisa memberi garis bawah di buku sesuai yang Ustazah sudah beri tanda garis bawah. Ini adalah kalimat saran yang ada di dalam teks. Sekarang ada tugas. Tugasnya ada di halaman 110. Menceritakan pengalaman hidup bertetangga. Isi teks bacaan di atas menyatakan beberapa cara untuk menjaga kehidupan bertetangga berjalan dengan baik. Coba Ananda tuliskan pengalaman Ananda dalam hidup bertetangga di bawah ini. Jadi Ananda bisa menuliskan dengan kata di awalnya yaitu ceritaku. Di tugas ceritaku, Ananda menuliskan pengalaman-pengalaman Ananda dengan tetangga Ananda. Nanti mengerjakannya di buku tulis ya Ananda. Sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Memahami Pentingnya Makanan Sehat. Beberapa hari yang lalu, Nina dan ibunya berkunjung ke rumah Gwen. Mereka membawa buah tangan berupa kue nastar. Gwen dan orang tuanya menyambut kedatangan Nina dan ibunya dengan senang hati. Gwen mempersilahkan Nina dan ibunya duduk di ruang tamu. Orang tua Gwen merasa bahagia karena Nina dan ibunya mau berkunjung ke rumah mereka. Orang tua Gwen menjamu Nina dan ibunya dengan baik. Orang tua Gwen menyiapkan hidangan makanan di meja makan. Gwen dan orang tuanya mempersilahkan Nina dan ibunya untuk makan bersama mereka. Ada beberapa jenis makanan tersaji di meja makan rumah Gwen. Ayo mencari tahu, mencari contoh makanan sehat. Manusia membutuhkan makanan untuk kebutuhan tubuhnya. Makanan yang harus dimakan adalah makanan yang sehat dan bergizi, karena makanan sehat dan bergizi sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Tuliskan contoh makanan sehat pada kolom. Mencari contoh makanan sehat. Contohnya, untuk makanan pokok yaitu nasi, sayuran, bayam, kangkung. Untuk lauk pauk, ayam, ikan, telur. Untuk buah, mangga, semangka. Untuk minuman, air putih, susu, dan teh. Ini adalah contohnya untuk masing-masing kategori makanan. Kamu dan teman-temanmu sudah menuliskan contoh makanan sehat. Sekarang bentuklah kelompok beranggotakan 5 orang. Kemudian susunlah menu makanan sehat berdasarkan contoh makanan sehat yang telah kalian tuliskan sebelumnya. Buatlah menu makanan sehat selama 1 hari untuk kebutuhan makan di pagi hari, siang hari, dan malam hari. Jadi Ananda, kita akan membuat menu makanan selama 1 hari berdasarkan tabel yang berwarna biru. Pagi hari, menu makanan yang bisa kita buat yaitu nasi, telur, teh. Untuk siang hari, daftar menu makanan yang bisa kita buat nasi, ayam, kangkung, air putih, semangka. Pada malam hari, daftar menu makanan yang bisa kita buat nasi, ikan, bayam, susu, mangga. Sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Hak dan Kewajiban dalam Hidup Bertetangga. Nina telah mengenal Gwen beberapa hari yang lalu. Sore hari ini sangat cerah dan cuaca tidak terlalu panas.
Nina mengajak Gwen untuk bermain bersama. Mereka bermain di sekitar perkampungan. Mereka bermain sepeda bersama mengelilingi perkampungan. Kemudian mereka bermain tarik tambang bersama-sama teman lain di halaman rumah Dito. Beberapa teman sepermainan Nina ikut bermain tarik tambang bersama. Suasana sangat meriah dan gembira. Semua anak memanfaatkan hak bermain yang mereka dapat dari orang tua. Meskipun asyik bermain, semua anak tetap tidak melupakan kewajibannya. Sebelum berangkat bermain, mereka wajib berpamitan kepada orang tua. Mereka juga harus pulang tepat waktu dan tidak melalaikan tugas di rumah. Itulah sifat anak yang baik dan berbudi pekerti luhur, tahu akan kewajiban dan haknya. Jadi Ananda memiliki hak, yaitu hak bermain bersama teman-teman. Termasuk mungkin teman-teman Ananda juga adalah tetangga Ananda. Ananda boleh bermain bersama mereka. Tetapi jangan lupa Ananda, selain hak bermain yang didapat dari orang tua, Ananda memiliki kewajiban, yaitu kewajiban Ananda berpamitan kepada orang tua, pulang tepat waktu, dan tidak melalaikan tugas di rumah. Sekarang kita akan latihan di halaman 113 sampai 114. Menuliskan hak bermain. Hak bermain pasti dimiliki semua anak, termasuk Ananda. Apakah hak bermain Ananda yang Ananda dapatkan dari orang tua? Dalam bentuk apa saja hak bermain itu Ananda lakukan? Tuliskan dalam kolom berikut. Ananda bisa menulis bermain bersama teman, bermain saat sore, bermain di rumah, dan lain-lain. Kemudian, selain haknya, menjelaskan kewajiban dalam bermain. Tahukah Ananda kewajiban yang harus Ananda lakukan berkaitan dengan bermain? Apa sajakah itu? Sebutkan. Ananda bisa menjawab, berpamitan kepada orang tua saat akan pergi, pulang tepat waktu, dan tidak melalaikan tugas, tetap mengingat waktu-waktu ibadah, dan lain-lain. Ini adalah hak dan kewajiban dalam bermain yang bisa Ananda tulis. Jangan lupa Ananda untuk tugasnya menceritakan pengalaman hidup bertetangga di halaman 110. Jangan lupa ditulis dengan tulisan yang baik, yaitu tulisan yang rapi, jelas, dan ejaan yang disempurnakan, atau singkatannya EYD. Jadi Ananda bisa berhati-hati dalam menulis huruf besar dan huruf kecil. Demikian sudah selesai. Sekarang sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.